Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar warga belajar kelas 10? Khususnya kita akan ketemu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia sore hari ini. Namun sebelum kita belajar, Pak Edi ingin mengetahui apakah seluruh warga belajar kelas 10 ini hadir semuanya, yaitu ada Mas Kariman, kemudian Mbak Danarti, Mbak Eva Nurindasari, Mas Andrian, Mas Ahmad Nursalam, dan Mas Muhammad Aris Zelani. Saya sangat berharap kalian semuanya hadir pada pertemuan sore hari ini. Seperti kita ketahui bersama pada pertemuan minggu yang lalu, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Mari sampaikan bahwa kita hanya sekedar pengenalan pada saat itu. Dan kali ini pada modul 1 kita akan mempelajari mengenai pokok-pokok materi laporan hasil observasi atau yang disingkat LHO. Ya. Pada pokok-pokok materi laporan hasil observasi atau LHO yang kita pelajari sore hari ini adalah mengenai pengertian. Ya, jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, next. Apa sih sebetulnya yang dimaksud teks laporan hasil observasi atau LHO itu? Yaitu teks laporan atau teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Ya, jadi secara real apa adanya tanpa dibuat-buat, tanpa rekayasa itu. Lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis secara sistematis. Jadi dikelompokkan, dianalisis secara sistematis. Maksudnya apa? Jadi cara mengelompokkan atau analisisnya itu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Jadi tidak hanya sekedar teks dan berisi ala kadarnya. Kemudian kita akan membahas pula setelah apa yang maksud dengan LHO atau teks LHO, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Perlu kalian ketahui apa sih sebetulnya, seperti apa sih ciri-ciri dari teks LHO tersebut. Yang bisa kita ketahui bahwa sebagai ciri, isi yang dibahas itu adalah ilmu tentang suatu objek. Jadi beda dengan karangan-karangan atau naskah yang lain. Jadi untuk LHO isinya jelas ilmu tentang suatu objek atau konsep. Sedangkan ciri berikutnya adalah apa sih sebenarnya? Objek yang dibahas bersifat umum. Jadi tidak secara khusus yang dibahas. Sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Jadi judulnya juga bersifat umum. Misalnya pantai, museum, kemudian demokrasi. Jadi tidak menunjukkan pada objek secara spesifik. Kemudian bisa dilihat ciri yang lain adalah LHO ini mempunyai tujuan atau bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Ngerti maksudnya? Oke, coba kita lanjutkan kembali ciri yang lain. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis, kemudian dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Ingat, objektif. Kalian tahu maksudnya apa? Artinya secara benar. Jadi karangan itu tidak bersara subjektif. Jadi apa adanya. Next. Ciri yang lain, merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Apa yang dimaksud? Misalnya definisi, kemudian klasifikasi, dan jabaran ciri objek. Tahu ya?
nanti coba dipahami, dipelajari lagi. Kemudian kalau kita sudah tahu arti LHO itu apa, kemudian ciri-cirinya juga seperti apa, tentu kita akan mengetahui, ingin tahu apa sih sebetulnya tujuan teks laporan hasil observasi tersebut. Tujuannya ada yang tahu enggak? Atau pernah membaca di buku-buku tertentu? Baik. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberikan informasi faktual tentang misalnya orang, hewan, objek, atau fenomena. Sehingga kalau kita cermati bahwa teks laporan hasil observasi itu tidak teks yang asal dan tidak gitu. Kemudian mengenai isi laporan teks hasil observasi, apa saja isinya? Dari apa yang kita pelajari pada isi teks hasil observasi itu berisi mengenai informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum, ya, secara umum, dan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Jadi itu secara faktual nyata. Nah, saya kira materi kita sore hari ini mengenai teks laporan hasil observasi cukup, dan kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian dengan membaca dari berbagai referensi, bisa dari sumber dari buku atau mungkin mencari dari sumber-sumber yang lain. Dan jangan lupa setelah kalian mempelajari ini semua dari Pak Edi, ada tugas atau latihan yang harus kamu kerjakan, ya. Nah, di mana itu? Ada di kolom tugas, dan jangan lupa segera dikerjakan dan segera dikumpulkan. Akhirnya pertemuan sore kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.